Terong yang masih fresh dan kaku itu bikin kriuk tahan sampai malam. Sedikit beda dari ayam crispy, ini tips cara bikin terong crispy. Assalamualaikum Bunda, kemarin udah nonton kan aku yang bikin ayam crispy anti gagal dan super simple. Akhirnya aku ketagihan bikin yang crispy dan sekarang aku bikin terong crispy anti gagal dan super simple. Sebelum menuju ke pembikinan terong crispy-nya, di sini tak spill dulu kemarin aku tuh sempat nyari daun kenikir buat kulupnya. Dan yang perlu diketahui di sini, bikin terong crispy itu triknya beda sama bikin ayam crispy kemarin. Jadi bunda-bunda wajib tonton sampai selesai karena pembikinan terong crispy sama ayam crispy itu beda trik. Jadi wajib tonton sampai selesai supaya paham cara bikin. Sebelum cus ke pembikinan, di sini tak rebus dulu sayur kenikir sama sayur legetan. Setelah itu persiapan bikin tepung bumbunya. Di sini tepungnya pakai tepung cakra kayak kemarin bikin Kentucky. Kemudian tak bumbui cuma pakai penyedap atau royco ayam. Tepung 500 gram dibumbui royco ayam 2 bungkus. Setelah itu diurap-urap supaya campur rata dan kemudian tak ambil 2 centong atau 2 irus. Ini untuk bikin tepung basahnya. Bedanya di sini. Jadi kalau kemarin di ayam crispy itu nggak ada tepung basah, kalau dibikin terong crispy ini ada tepung basah. Karena terong itu kan sayur bukan daging. Jadi kalau nggak dibikinkan tepung basah nanti nggak bisa nempel ya ke terongnya. Dan kekentalan tepung basahnya seperti ini ya kira-kira. Kemudian setelah itu karena di sini aku tuh pakai terong welut yang terongnya tuh kecil-kecil panjang, jadi tak belah jadi 2. Kalau terongnya pakai terong biasa yang hijau atau ungu tapi yang agak gede, itu nanti bisa dibelah jadi 4 ya Bunda, supaya tambah mekar dan tambah matang bagian tengahnya, juga tambah mengembiok mekar crispy-nya. Setelah terong dibelah menjadi 2, kemudian dibalurkan ke tepung yang basah terlebih dahulu. Kita ratakan seperti ini ya ke tepung basahnya. Bagian tengah belahnya juga harus disiram pakai tepung basah seperti ini. Di sini aku pakai 6 buah terong belut, dinamakan terong belut karena terongnya tuh kecil-kecil panjang kayak bentuknya itu loh ya Bunda. Dan usahakan pakai terongnya tuh yang fresh ya Bunda, supaya crispy-nya tuh tahan sampai malam. Setelah dibalur rata dengan tepung basah, selanjutnya kita masukkan ke tepung kering. Kita masuk ke penepungan pertama. Kita ratakan tepung ke seluruh badan terong nyampe ke dalam-dalamnya. Di belahannya juga ditepungi ya Bunda, jangan sampai ada yang kelewatan. Sambil ditekan-tekan dan diguling-gulingkan. Ini lebih enak satu-satu sebenarnya terongnya. Kalau 3-3 gini kan tepatnya nggak muat, jadi agak kesulitan. Penepungan terong lebih mudah daripada ayam karena pasti matengnya ya terong. Setelah rata di penepungan yang kering, selanjutnya diketek-ketekkan dulu sebelum dicelupkan ke air putih ya Bunda. Ini air putih biasa tanpa bumbu, tanpa bahan apapun dan juga bukan air es. Direndam dulu kira-kira minimal 1 menit ya Bunda, supaya tepungnya nanti bisa benar-benar lekat. Dan setelah direndam minimal 1 menit, kita pindahkan ke penepungan kedua atau terakhir. Jadi kalau untuk terong itu penepungannya cuma 2 kali aja udah oke. Nggak perlu sampai keriting-keriting kayak gimana pun karena juga namanya terong. Tapi misalkan pengen lebih keriting lagi, bisa ya Bunda. Setelah ini, setelah penepungan kedua, direndam lagi pakai air putih biasa, direndam lagi selama 1 menit, kemudian ditepung lagi yang ketiga kalinya, pasti lebih keriting dan lebih mengembiok keritingnya. Dan artinya penepungannya menggunakan tepung basah, tepung kering, dan air putih biasa. Dan ini aku nggak pakai yang cara itu, ini pakai cara yang super simple, cuma dengan tepung basah dan tepung kering udah ya. Di penepungan kedua atau terakhir ini sama juga diputer-puter, dibalur-balur tepung dan ditekan-tekan, tapi nggak se-ekstra penepungan ayamnya. Nekan-nekannya gampang, nggak pakai lama, cuma ditekan-tekan sebentar, yang penting rata tepungnya ke seluruh badan terong. Dan ini hasilnya sudah bisa dilihat kan. Keritingnya ya seperti ini. Kalau terong nggak bisa sekeriting ayamnya karena intinya di sini adalah terong crispy bukan terong keriting. Untuk ketahanannya gimana crispy-nya? Kalau untuk ketahanannya itu sendiri ini bisa crispy sampai malam ya Bunda, asalkan yang kita pakai adalah terong yang fresh dan masih kaku, yang masih bagus, yang nggak loyo. Itu nanti crispy-nya itu bisa sampai malam. Walaupun terongnya empuk, itu tepungnya tetap keras sampai malam Bunda. Jadi kalau untuk pembikinan terong crispy ini tak tepungi dulu sampai semuanya selesai, nggak langsung tak masukkan ke minyak panas. Jadi tak tunggu sampai semua terongnya tuh selesai penepungannya. Seperti ini ya hasilnya semuanya Bunda, sebagus ini dan nanti jelas crispy-nya. Dan jangan lupa untuk hasil crispy maksimal itu tergantung pada tepungnya ya. Jangan pakai tepung yang protein sedang, pakai aja tepung protein rendah. Ini aku pakai tepung cakra kembar seperti kemarin aku bikin ayam crispy. Jadi benar-benar tak sarankan pakai tepung yang protein rendah merek apapun itu. Dari mentahnya bisa dirasakan kalau teksturnya yang protein rendah itu crispy tahan lama.
Selanjutnya kita panaskan minyak, dan untuk mengecek sudah panas kita masukkan sedikit tepung. Karena udah panas langsung tak cemplungkan terongnya, ini coba dua dulu. Dan untuk penggorengan terong crispy ini, untuk minyaknya nggak perlu sampai tenggelam, nggak apa-apa ya bunda. Nah ini sedikit kelihatan atasnya, nggak apa-apa asalkan tetap minyak banyak, cuman walaupun nggak tenggelam nggak apa-apa. Dari sentuhan sutil aja udah kelihatan kalau ini crispy banget nanti. Dan gampangnya lagi, kalau terong crispy itu yang penting tepungnya mateng, terong udah pasti mateng ya. Ini udah brown golden color, langsung tak angkat ya, udah mateng kuning keemasan, jadi mirip sama pisang goreng. Dan ini tak coba goreng 2, selanjutnya mau tak goreng langsung 4 ya sisanya. Kan tadi 6 terong, sekarang tak goreng lagi langsung 4. Nggak perlu khawatir nggak mateng karena mereka ini cuma terong yang begitu kena sedikit minyak panas saja langsung loyo dan mateng. Jadi walaupun digoreng dengan berdempet-dempetan begini itu udah pasti matengnya. Yang penting semuanya kena minyak ya bunda. Jadi mirip pisang goreng kan kalau begini, karena udah mateng dan langsung aja diangkat. Selanjutnya testi crispy. Tapi sebelum testi crispy-nya, di sini mau tak lengkapi dulu dengan bikin sambal pete pakai daun bawang. Dan ini aku mau yang versi cepat, sambalnya nggak tak goreng dulu, tak goreng nanti setelah dihaluskan baru nanti digoreng. Seperti biasa kalau sambal ya pakai bawang putih, bawang merah, tomat, cabai. Kemudian karena namanya sambal pete jadi nanti tinggal nambahin pete, terus tak kasih penyedapnya daun bawang. Ini dicuper kasar aja ya karena tekstur sambalnya biar kelihatan. Kemudian langsung digoreng, diusir-usir, kemudian tambahi gula penyedap dan juga micin. Nggak lupa juga tak tambahkan terasi seperti biasanya sambal pada umumnya. Kemudian usir-usir hampir matang, langsung masukkan pete dan diusir-usir lagi. Udah deh matang, langsung sajikan. Terong crispy udah siap testi disandingkan dengan kulupan atau sayur kenikir dengan legetan yang kemarin udah nyari. Kemudian sambalnya juga sambal pete yang ditaburi daun bawang. Ada juga ikan pindang goreng atau bisa sama ikan asin ya bunda. Langsung cek dan langsung tes. Suara kriuknya coba dengarkan. Sekalian saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Happy recook. Wassalamualaikum.